memang benar. Pada waktu itu dalam melawan penjajah itu kita masih terpecah. Oh iya. Jadi misalnya penjajah itu ada posisinya di Jawa, yang lawan tuh suku Jawa doang. Nah, Muhammad Yamin tadi sebagai salah satu pencetus Sumpah Pemuda merasa nggak bisa gini terus nih, kita harus bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di podcast Bening Indonesia. Sahabat belajar Bening, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama siapa? Genah, Genah Lantang Wibawa. Bintang Wibawa. Oke, yang satu lagi dengan siapa? Fatih Kuku Adiaraka atau biasa dipanggil Kuku. Oke, dengan Mas Genah dan Mas Kukuh ya. Ya, kebetulan hari ini kita jatuh pada momentum, yaitu momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, yang mana pada tahun 1928 dulu Sumpah Pemuda itu dicetuskan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, karena yang di depan saya ini adalah pemuda-pemuda bangsa Indonesia, mari kita tanya erat kaitannya apa Sumpah Pemuda dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Sebelumnya saya tanya dulu Mas Genah, menurut Mas Genah Sumpah Pemuda itu apa sih, bagaimana? Silakan Mas Genah. Sumpah Pemuda menurut saya itu adalah sebuah ide untuk menyatukan bangsa Indonesia di kala dulu Ya. saat melawan Belanda. Muhammad Yamin menyatukan bangsa Indonesia karena zaman dulu itu masih berpecah. Oh iya. Suku Jawa sama Jawa, suku Sumatera masih berpisah-pisah lah. Oh, artinya dalam melawan Belanda mereka masih membawa atas nama suku gitu ya? Betul. Belum bersatu. Belum bersatu. Oke, baik. Mas Kuku, silakan. Ingin menambahkan? Ya, melanjutkan dari perkataan Mas Genah barusan gitu ya. Memang benar. Pada waktu itu dalam melawan penjajah itu kita masih terpecah. Oh iya. Jadi misalnya penjajah itu ada posisinya di Jawa, yang lawan tuh suku Jawa doang. Nah, Muhammad Yamin tadi sebagai salah satu pencetus Sumpah Pemuda merasa nggak bisa gini terus nih, kita harus bersatu. Akhirnya dibuatlah Sumpah Pemuda, karena beliau juga merupakan pemuda pada waktu itu, Ya. yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Ya, oke. Lalu kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, Ya, tumpah darah. berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena beliau ingin menyatukan supaya dalam melawan penjajah kita tuh bersatu gitu. Wah, ini nilai yang penting banget ya, bahwa ternyata melawan penjajah tuh harus disatukan dengan nilai atau simbol, yaitu Indonesia ya. Iya. Nggak Betul. bisa lagi berpecah-pecah. Orang Jawa nih mau melawan apa Belanda gitu dengan suku-suku Jawanya gitu ya, atau orang daerah mana melawan Belanda gitu. Oh gitu. Nah, apakah mereka sebelumnya melihat pola itu, akhirnya mereka mengambil langkah seperti itu gitu? Ya. Dari menurut buku dan sejarah yang saya baca, saya ulik sedikit lah. Oh iya, baik. Silakan Mas. Itu memang mereka melihat pola itu. Ya. Belanda tuh sudah tahu bahwa kelemahan Indonesia pada saat itu adalah yang terpecahnya itu, terpecah per suku, terpecah. Akhirnya kan disatukan kan. Dan Muhammad Yamin dan beberapa pencetus lain tuh berpikir, kita nggak bisa pakai cara fisik juga nih kayaknya. Oh, dulu perang fisik ya? Perang fisik. Oke, baik. Karena kita ngerasa kayaknya nggak bisa perang fisik nih, pasti kalah, apalagi sama Belanda. Akhirnya setelah dicetusnya Sumpah Pemuda itu, mereka merasa bahwa pemuda ini bisa melawan lewat jalur diplomasi. Oh, justru setelah Sumpah Pemuda ini mulai naiklah jalur diplomasi dalam memerdekakan Indonesia. Betul. Ya? Nah, tadi dari Mas Kukuh, kembali lagi ke Mas Genah. Tadi Mas Kukuh bilang bahwa ternyata nggak bisa gini terus nih, bahwa bangsa Indonesia dalam melawan Belanda itu nggak bisa pecah-pecah membawa kebanggaan suku-suku. Nah, lalu akhirnya mereka bersatu
dan mencari pola agar menang melawan Belanda itu harus lewat jalur diplomasi. Nah, menurut Mas Genah, kenapa jalur diplomasi itu dipilih oleh anak muda? Padahal secara logika anak muda itu secara fisik lebih kuat. Silakan Mas Genah. Ya, mengapa pemuda dulu memilih jalur diplomasi? Karena kondisi Indonesia pada saat itu belum stabil. Oke, baik. Walaupun pemuda-pemuda sudah bersatu, tapi di persenjataan kita masih kurang. Oke, baik. Kita masih memakai bambu runcing, mereka sudah menggunakan senjata api. Oh iya benar. Tuh. Terus kedua, untuk menarik negara-negara luar Ya. agar mendesak Belanda itu untuk segera memerdekakan Indonesia. Ya. Ketiga, untuk mengurangi korban jiwa, karena saat itu karena kita kalah persenjataan, Ya. jadi korban yang berjatuhan itu banyak. Oke. Oh, jadi kesimpulannya menurut Mas Genah tuh salah satunya untuk mengurangi korban jiwa. Ya, Terus jalur atau teknik yang dilakukan karena kita sebenarnya kekurangan senjata. betul. Oh begitu ya. Ternyata anak muda itu bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat ya. Oke, sekarang kembali lagi ke Mas Gina dan Mas Kukuh. Mas Kukuh deh. Kalau Mas Kukuh balik gitu ya, bisa time skip ke tanggal 28 Oktober tahun 1928, apa yang Mas Kukuh lakukan? Apakah ikut melakukan Sumpah Pemuda, apa justru ikut berperang, atau bagaimana melihat sejarah yang dahulu itu? Kalau melihat sejarah yang sekarang ya Pak ya. Kalau misalnya saya dibawa kembali ke tahun 1928 tadi, sepertinya kemungkinan besar saya bakal ikut. Ya, karena memang melihat kondisi Indonesia yang saat itu lumayan kacau balau ya, dengan perang per ras per sukunya itu, memang itu salah satu solusi yang paling ampuh dan paling utama lah pada saat itu. Oke, berarti menurut Mas Kukuh itu paling ampuh ya daripada berperang fisik. Ya, Oke. betul. Nah, jika dihubungkan dengan zaman sekarang gitu, apa makna dan hikmah yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda itu untuk kehidupan Mas Gina dan Mas Kukuh masing-masing? Dari saya deh. Silakan. Kalau buat kehidupan sekarang nih ya, kalau dari saya, yang pertama membuktikan bahwa pemuda itu bisa bersuara. Oke, bisa bersuara. Betul juga ya. Terlepas dari didengar atau tidaknya, gitu ya. Terlepas dari didengar atau tidaknya, kami pemuda ini berani bersuara. Setidaknya berani mencoba dulu untuk bersuara lah. Karena bukan berarti kita merasa paling kuat ya, cuman kalau melihat dari sejarah yang ada, para pemuda ini, terutama kami dan teman-teman kami ini, bisa melihat celah yang mungkin gak semua orang bisa melihat gitu. Iya. Jadi kami merasa bahwa kami ini berhak bersuara gitulah. Oh, jadi menurut Mas Kukuh, anak muda tuh bisa melihat blind spot ya, titik-titik buta yang beberapa titik buta yang berarti anak muda itu kadang bisa jadi pengamat dan pelaku juga gitu. bisa. Wih, mantap. Baik, kembali lagi ke Mas Gina. Ya. Tadi Mas Gina, kembali lagi kepada Mas Gina. Tadi Mas Kukuh menyampaikan bahwa ketika dia flashback tanggal 28 Oktober tahun 1928, kemungkinan dia akan ikut serta dalam jamaah atau kelompok Sumpah Pemuda itu ya. Karena menurut Mas Kukuh itu adalah cara terbaik daripada perang fisik. Nah, kalau untuk Mas Gina sendiri bagaimana? Kalau saya kembali ke masa lalu, saya mungkin akan ikut. Mungkin akan ikut. Baik. Mungkin. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, pertama untuk segera memerdekakan Indonesia. Oke. Dan cara satu-satunya ya seperti itu Pak, untuk mengurangi korban jiwa Ya. dan karena kita seperti yang tadi saya jelaskan, kekurangan Senjata. persenjataan, kita kalah persenjataan, terus agar tidak mengurangi korban jiwa,
satu-satunya yaitu Pak dengan cara seperti itu. Oke. Baik, jadi hampir sama ya. Nah, untuk kalian sendiri sebenarnya dari belajar sejarah itu sebelumnya pernah gak sih ke Museum Sumpah Pemuda yang di Jakarta? Pernah ya? Nah, Oke, ya. pernah. Coba ceritain sedikit apa yang kalian ambil pelajaran dari apa yang kalian dapatkan dari Museum Sumpah Pemuda tersebut. Eh, Silakan. kurang lebih sama seperti yang disampaikan sih Pak. Nah, Ya, cuman memang karena kita langsung datang ke lokasinya, ya. for your information ya teman-teman, For lokasi your itu information. merupakan ex atau bekas asrama dari murid-murid Stovia. Oh, menarik ya. Jadi dia tuh kayak kos-kosan dulunya Sumpah. Iya, ada asramanya di belakang. Ada asramanya ya. Gedung buat oke, ya oke. buat tidur gitulah. Oke. Nah, mungkin yang kami dapat kurang lebih sama seperti yang disampaikan tadi. Ya. Cuman karena kita langsung ke lapangan gitu ya, kami melihat beberapa artefak atau peninggalan-peninggalan yang kita nggak tahu bahwa sebelumnya itu ada. Seperti Apa? naskah asli lagu Indonesia Raya itu ada. Oh, di sana ada naskah asli lagu Indonesia Raya. Naskah aslinya ada. Oke, baik. Lalu apa lagi fakta menariknya dari museum di sana? Apa ya? Apakah ada peninggalan benda-benda jadul, misalnya sepeda ontel yang pernah dipakai oleh mahasiswa yang tinggal di Rumah Sumpah Pemuda itu? Iya, ada. Oh, ada Silakan, motor ya? Gina. Siap, oke. Paham. Gina, silakan. Urusan motor. Ya. Ya seperti apa barang-barang yang masih ada tuh ada motor, Ya. motor Vespa. Oh, berarti Vespa itu sudah dipakai dari tahun 1928 ya? Ya. Oh iya. Terus ada alat pramuka, Alat pramuka. alat pramuka peluit. Oh, dulu sudah ada pramuka. Sudah. Oke, baik. Lalu apa lagi? Terus ada kaset hitam lagu Indonesia Raya Oh, itu asli atau asli. ilustrasi aja? Baru pas kemarin, baru beberapa hari lalunya diberikan ke museum tersebut. Oh, jadi dari pemilik aslinya diberikan untuk menjadi aset museum. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi dengan kita melihat benda-benda bersejarah tersebut, kita kan lebih menjiwai nggak sih? Benar ya, bahwa zaman dulu tuh kondisinya seperti ini gitu. Belum ada motor yang matic gitu yang langsung gas nyampe. Dulu orang perlu pakai Vespa nyela dulu kan, lama gitu dalam berjuang gitu. Lalu poin penting apa yang kalian dapat dari Museum Sumpah Pemuda itu? Pelajaran penting yang kalian dapat yang gak kalian dapat di buku-buku? Silakan Mas Kuku. Dilempar. Apa ya Pak? Mungkin kalau dari saya untuk belajar sejarah itu nggak selamanya hanya dari buku dan cerita-cerita orang aja. Sesekali kita harus berkunjung fisik, apalagi kalau misalnya memang ada museumnya, kayak Museum Monas, Museum Indonesia, Museum Sumpah Pemuda ini, kita tuh apalagi kalau yang suka sejarah ya, itu recommended banget buat Recommended ya? ya buat langsung terjun ke lapangan lah istilahnya. Karena memang yang didapat mungkin karena saya masih genah waktu itu nggak terlalu detail gitu ya, mungkin banyak blind spot yang kita skip gitu. Cuman kalau misal memang teman-teman suka sejarah terus memang ingin mengulik misal Sumpah Pemuda, itu recommended banget sih. Recommended ya? Dia model museumnya itu yang jadul apa yang udah dikemas dengan kreatif gitu, modern gitu sih kalau menurut kalian? Untuk museumnya sendiri sudah modern, yang bagian depannya ya, cuman memang yang bangunan belakangnya asrama itu masih lumayan dipertahankan lah bentuknya. Dipertahankan keontentikannya ya, keontentikannya. Oh, jadi recommended ya? Recommended. Oke, bisa disampaikan ke sahabat belajar bening untuk pergi ke museum. Silakan. Oke. Buat para sahabat belajar bening di luar sana yang memang mungkin menyukai sejarah, terutama pada konteks kali ini Sumpah Pemuda,
saya dan teman saya, saya dan Mas Gina sarankan untuk terjun langsung ke lapangan karena banyak info yang mungkin hanya bisa didapat di sana dengan pemandu yang ada di sana juga. Seperti yang kita ketahui kan bahwa sekarang media sosial tuh berkembang sangat pesat ya. Netizen, orang-orang bisa dengan mudahnya mengkritik atau bahkan menghujat gitu ya. Karena ruang media sosial tuh begitu terbuka dengan bebasnya. Nah, jika dikaitkan dengan Sumpah Pemuda bahwa gimana caranya pemuda itu bisa bersatu, menurut Mas Kuku gimana caranya sih agar pemuda itu bisa bersatu lewat sosmed, nggak lagi berpecah-pecah dengan berbagai ideologi-ideologi dari luar? Yang pertama ini kalau yang dalam negeri ya, Ya. jangan langsung percaya berita. Oke. Ya karena sekarang apalagi di zaman sosial media ini banyak hoax bertebaran Hoax ya. ya. Ha-ha. Oke. Yang bermasalah dari hoax ini adalah penggiringan opini, Pak. Giringan opini ya. Seringnya itu kita diadu domba secara tidak sadar. Karena kan ya namanya sosmed, kita mah scrolling aja, baca aja gitu kan. Namun tapi nggak sadar opini kita digiring, jadi diadu domba sama sesama Indonesia. Kayak yang baru-baru ini terjadi itu banyak yang ngegiring opini pas demo kemarin tuh, banyak dia ngegiring opini buat ngejarah tokoh-tokoh Cina. Oh, itu penggiringan ya, bukan alami ya? Bukan alami, itu penggiringan. Bahaya Karena banget ya. tidak ada pada saat demo itu tidak ada hubungannya keturunan Cina, keturunan Tionghoa sama demo yang terjadi. Karena kan memang demo pada saat itu kan antara rakyat biasa dengan Dewan Perwakilan Rakyat lah. Bisa dibilang gini, nggak ada hubungannya sama Cina. Apa hubungannya sama Cina? Tiba-tiba dibilang Berarti kita hampir dibuat perang saudara ya, perang ras ya. Hampir dibilang perang ras. Walaupun mereka keturunan Tionghoa, tapi mereka kan lahir dan besar udah di Indonesia. Tetap sesama kita dong. Oke, baik. Bagus. Ya. Paling erat kaitannya sama Sumpah Pemuda itu ya, gimana? Ya, dalam persatuan itu. Yang penting mah jangan pertama teliti dalam membaca berita lah. Soalnya apalagi zaman sosmed tuh opini kita mudah sekali digiring. Ya, bener banget. Tetap cek fakta dan apa yang disampaikan itu valid atau tidak, teman-teman. Itu sih. Oke, berarti nilai yang bisa diambil adalah kita tetap kompak, jangan mudah diadu domba oleh kepentingan yang ingin memecah belah kita ya. Dulu aja pemuda-pemuda tuh belum ada sosmed bisa dengan mudahnya bersatu kan. Modal bensin, motor jauh-jauh ketemu di kos-kosan Jakarta gitu ya. Sekarang tinggal WA buat grup, kita udah bisa satu pemikiran. Terima kasih Mas Kuku. Lalu selanjutnya ini Mas Gina, pertanyaan yang unik menurut saya ya, bahwa kalau Mas Gina diberikan kesempatan untuk menyampaikan ke pemuda tahun 1928, apa yang ingin Mas Gina sampaikan kepada beliau-beliau yang sudah berjuang atau yang sudah wafat, tidak ada sekarang? Untuk para pemuda di tahun 1928, terima kasih karena persatuan para pemuda-pemuda itu yang sudah mengorbankan jiwa, raga, waktu serta tenaga agar bangsa ini merdeka. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Jadi tanpa mereka mungkin kita nggak bisa merasakan Indonesia merdeka seperti sekarang ya. Mungkin kita masih jajahan apa nih nanti, Inggris, Jepang, dan Belanda gitu ya. Dan kita sekarang bisa dengan bebasnya belajar, berekspresi. Oke, sekarang closing question ya, pertanyaan terakhir. Menurut Mas Kuku dan Mas Gina, apa yang kalian dapatkan dari Sumpah Pemuda, atau sumpah apa sih untuk diri kalian sendiri? Apa yang kalian ingin jadikan sumpah untuk diri kalian sendiri untuk kemajuan bangsa ini dan diri kalian pribadi? Kalau untuk diri pribadi dulu nih Pak. Kalau untuk diri pribadi, kalau dari saya percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri sendiri ya. Okay. Agar salah satunya seperti yang tadi, agar tidak mudah tergiring opini. Karena memang banget sih, benar. Karena memang kalau kita sendiri nggak percaya kita ini siapa sih, saya ini apa sih, itu tuh gampang sekali digiring. Gitu. Iya. Gampang diarahin ke hal yang tidak baik ya. Betul. Oke. Saya diri. Selanjutnya? Kalau untuk negara paling gimana ya? Apa ya? Ya, apa yang Mas Kuku ingin sampaikan atau ingin berikan kepada
bangsa ini, kepada negara ini. Yang saya harapkan aja paling Pak ya, boleh ya. Yang saya harapkan pada negara ini semoga lekas membaik, Semoga lekas membaik. terutama Oke, di sektor pendidikan. sektor pendidikan ya. Saya sebagai pelajar agak sedikit minder melihat kondisi pendidikan sekarang. Makanya Yes. pionirnya dari kita masing-masing ya, kita Iya. membuktikan bahwa kita bisa menjadi garda terdepan di dunia pendidikan. Betul. Ya, semoga lekas membaik dan pasti membaik harusnya sih. Amin. Apalagi Genah dan Kukuh ini kan generasi muda, tunas-tunas muda yang akan nanti bangkit ya, lewat potensinya, lewat akademiknya. Untuk Genah silakan. Ya, kalau untuk diri saya sendiri mungkin mencontoh semangat juang para pemuda-pemuda zaman dulu dalam bidang pembelajaran. Di situ mungkin untuk saya bisa berjuang menuntut ilmu dan berkarya untuk Jadi, diri sendiri. Kalau untuk Genah berjuangnya, Mas Genah berjuangnya lebih dari ilmu ya. Ya. Ilmu dan karya-karya yang akan diberikan kepada diri sendiri dan bangsa seperti itu. Betul. Bukan lagi fisik, bukan. Bukan. Berjuangnya lewat ilmu gitu ya. Ya. Lewat belajar. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali hari ini tentang Sumpah Pemuda ya. Bagaimana teman-teman bisa mengaitkan nilai-nilai gitu ya, ruh Sumpah Pemuda zaman dulu dengan sekarang. Jadi kita sebagai pemuda itu jangan sampai jas merah, jangan melupakan sejarah. Karena lewat sejarah kita belajar bahwa ternyata ada loh orang tua kita dulu yang berjuang mati-matian sehingga kita bisa merasakan Indonesia yang merdeka sampai saat ini. Terima kasih, semoga teman-teman terus membawa nilai dan ruh Sumpah Pemuda yang dahulu sampai sekarang. Dan untuk sahabat Belajar Bening, cukup sampai sini podcastnya. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bermanfaat untuk sahabat Belajar Bening semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.